welcome back to my YouTube channel. Nah, sekarang nih di sini udah malam. Aku mau, ini baju kenapa? Aku mau nyetrika. Udah persiapan. Terus, ya menyetrika lah intinya ya, menyetrika. Sebenarnya baju di sini tuh kebanyakan sebagian orang mereka enggak setrika lagi bajunya, karena kan kalau di sini mereka habis laundry itu bajunya langsung kering ya. Tapi kalau kita sebagai orang Indonesia udah terbiasa dengan baju kayak gini tuh, masuknya kelihatan nggak? Masih lecek kan? Ini tuh masih lecek. Jadi aku tuh nggak betah. Aku akan tetap ngegosok ya, meskipun hasil gosokan gue juga nggak rapi-rapi banget sih sebenarnya. Tapi yang minimal better lah ya, daripada yang terlalu kusut kayak gini. Yuk ikutin ya. Yang mau ngepoin emak gabut ngegosok ya udah lah. Jadi kita bisa ngegosok sambil cerita-cerita. Soalnya aku juga gabut sih, kayak sendirian ngegosok ngapain gitu. Nah di sini aku mencari teman untuk ngegosok. Aku gosoknya nggak yang rapi-rapi banget sih, tapi juga emang kagak bisa ngegosok rapi-rapi gue. Jadi ya kalau misalnya kalian ada yang tahu cara ngegosok dengan baik dan benar, kalian boleh komen di bawah. Kalau gue cuma ngegosok gini doang, terus asal lipat ya gini. Ini karena ini ada sablonnya, gue selalu menggosok dengan cara membaliknya biar sablonannya tetap nggak rusak gitu loh, bagus. Nah ini baju bocil-bocil dulu. Sekarang gue mau misahin baju-baju bocil dulu. Jadi aku tuh laundrynya itu seminggu sekali, karena aku nggak punya mesin cuci di rumah. Jadi aku nge-laundry ke asramanya student yang single ya, yang single, atau misalnya mereka udah punya keluarga tapi mereka nggak bawa keluarganya ke sini karena mereka cuma kayak program short course gitu. Nah makanya itu kami nyuci di sana, dan nyuci di sana itu satu kali cuci itu bayar pakai koin 1,75. Terus udah selesai nyuci baru dikeringin, kita bayar lagi 1,75. Jadi total satu kali nyuci itu $3,50, $3.50. Tuh aku lumayan sih sebenarnya, makanya aku tuh nyucinya gue tuh nyucinya kayak seminggu sekali gitu loh, soalnya lumayan juga, menghemat lah ya. Lagian juga kapasitas mesin cuci dan pengeringnya itu besar, jadi itu oke lah untuk dipakai cucian satu keluarga seminggu, itu masih oke. Tergantung banyaknya cucian, asal sini kita juga cucinya lumayan banyak sih, itu masih bisa. Gimana sih caranya biar muka gue kelihatan kecil gitu. Ada ya, emang udah kayak gini mukanya karena udah malam juga, jadi nggak make-upan. Nempel-nempelin lipstick lah dikit ya, biar kagak pucat amat muka. Terus kita sambil cerita-cerita nih, kira-kira apa sih yang mau kalian tahu dari kehidupan aku di sini. Aku tuh hidup di negara bagian Amerika, di Connecticut. Dan di sini tuh udah masuk fall dan udah mulai dingin, makanya aku setrika baju, tetap pakai sweater karena menurut aku dingin. Terus gue tuh pakai kaos kaki dan sendal, ini kaos kaki yang tebal gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu cerita gue di sini selama gue hidup di sini, selama apa sih, gue baru mau jalan 3 bulan lah hidup di sini, tapi udah lumayan
kayak ada beberapa yang gue tahu tentang rules di sini, lumayan menambah pengetahuan. Dan besok tuh gue mau ke kantor Social Security Office itu untuk ngurusin nemenin suami ngurusin SSN-nya, Social Security Number-nya. Itu Social Security Number itu di sini sangat penting guys. Jadi itu bisa dipakai buat urus kerja, urus asuransi dan sebagainya lah ya. Tapi kalau yang spouse kayak gue yang dapat visanya itu adalah visa visa suami gue tuh kan F1, otomatis gue sebagai spouse dan anak gue itu akan menjadi F2. Nah kalau F2 itu mereka bilangnya tuh visa zombie. Visa zombie itu kayak lo tuh nggak bisa ngapa-ngapain, even lo nggak bisa kerja. Jadi lo tuh nggak bisa kerja secara legal di sini. Nah, makanya mereka bilang kalau F2 itu visa zombie. Kalau F1 sih masih bisa kerja, tapi kerjanya itu hanya di lingkungan kampus. Oke. Gitu guys. Jadi tapi besok gue bakalan tetap nemenin suami untuk ke kantor Social Security biar gue tahu gimana caranya. Gimana tahu kan ya kedepannya visa kita diubah gitu kan, bukan F lagi. Canda, ngarep. Jadi ini gue sambil ngegosok sambil ngoceh-ngoceh nggak jelas sih sebenarnya. Makanya enaknya sih kalian komen apa yang pengen kalian tahu dari kehidupan gue di sini, biar kita bisa sharing. Atau mungkin yang memang udah lama tinggal di US juga kalian bisa sharing kehidupan juga, bisa komen. Ntar ya, ini sambil mancingin baju. Atau kalian yang ngerasa kayak cara ngegosok gue nggak bener gitu kan ya, kalian boleh lah komen gitu. Cara ngegosoknya yang bener dong, cek baju kayak gitu ngegosoknya. Terus sebenarnya ngegosok baju karena berdasarkan yang gue lihat lecek itu yang gue lihat lecek itu udah nggak lecek lagi aja gitu. Itu loh guys. Jadi besok itu kalau mau bikin kita mau bikin Social Security Number itu harus berdasarkan janji temu. Jadi kita harus punya appointment dulu, harus itu dari webnya itu ada yang urusin dari kampus, ada yang bantu urus. Nah kebetulan suamiku dapat di jam 9.15 dan besok aku akan ke sana naik bus. Itu kayaknya perjalanannya dekat sih, cuma sekitar 15 menit naik bus kalau nggak salah ya, seingat aku. Tapi besok kita cek lagi. Terus ada beberapa pengalaman aku. Jadi gini, kalau di daerah tempat gue tinggal nih, ini namanya Hartford. Itu gue dekat sama daerah West Hartford. Jadi West Hartford itu kawasan, kalau kita bilang kayak kawasan apa ya, Pondok Indah ya, elit gitu deh guys, elit gitu. Terus di sini orang-orang tajiroh semua di situ ya. Ini gosokan nggak panas sih, karena gue nya kedinginan ya, gue apa nih. Nah jadi daerah gue ini masih tergolong cukup aman. Tapi kalau misalnya dari daerah rumah gue yang sebelah ini gimana, BP dulu biar nggak kelihatan double chin. Gue kan takut dibully
Jadi gue kayaknya di sini selama gue tinggal 2 bulan di sini gue udah naik beberapa kilo. gue paham banget dari perut gue yang mulai membuncit, tapi gue nggak punya timbangan, jadi itu menyedihkan. Pokoknya balik lagi deh ke topiknya, daripada cerita perut gue yang buncit padahal nggak ada bayi ini. Itu kalau misalnya kita jalan ke sebelah kiri dari daerah rumah gue, itu udah memasuki daerah yang agak rawan. Nah, di situ udah mulai banyak apa ya, sebenarnya nggak tahu sih, nggak bisa dibilang kriminal juga ya, mungkin ada lah beberapa yang kriminalnya, gue belum dengar cerita yang terlalu gimana, tapi di situ udah mulai banyak menemui tunawisma, itu homeless itulah. Terus ya, dan apa, lingkungannya nggak sebersih lingkungan kita dan Wasaku gitu. Jadi kalau misalnya jalan siang-siang masih tergolong aman. Dari tadi bikin rambut mulu ya, maklum nih belum sampoan cuy. Terus apa sih? Gue mau ngomong apa sih, lupa. Bingung gue sambil ngegosok sambil ngomong. Lalu apa sih namanya tuh? Ya daerah yang agak nggak terlalu aman sih. Terus gue tuh pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakan pada saat gue jalan ke arah sana, dan itu siang-siang loh, cuma posisinya pada saat itu hujan. Jadi gue pikir kayaknya gue juga ke arah sana itu pakai daster cuy. Gue pakai daster, lu bayangin gue pakai daster semata kaki, hujan, gue pakai jaket, pakai topi, pakai masker, tapi gue jalan kaki ya. Terus yang parahnya karena gue nggak punya payung untuk gue pribadi pada saat itu, gue pakai lah payung anak gue kan kecil ya, terus gue kan gede. Nah payungnya itu Sofia the First. Jadi gue nggak tahu, jadi kayak ada orang yang dari mobil tuh ngikutin gue nggak tahu motivasinya itu orang tuh apa, gue nggak tahu maksudnya, tapi secara gue berpakaian kayak yang tadi gue bilang itu, gue pakai daster semata kaki, gue pakai jaket, gue pakai topi, gue pakai masker, which is kalaupun orang gimana sebenarnya mereka nggak bisa lihat muka gue, mereka cuma bisa lihat mata gue. Gue nggak tahu jadi motivasinya apa, mungkin karena mereka bisa lihat ya kalau gue tuh orang Asia. Nah ya jadi karena maaf karena gue pendek, jadi ya gue nggak tahu lah motivasinya. Jadi kayak gue sempat dikejar satu mobil yang pasti itu laki-laki ya. Dia kayak nanyain, awalnya gue nggak tahu dia ngelakson gue, terus gue pikir dia klakson itu karena dia lagi ngelakson mobil lain lah ya, tapi dia selalu nengok ke belakang. Gue pikir di belakang itu ada orang lain yang dia kenal, tapi yang dia tengok itu ternyata mungkin sih, itu kayaknya dia nengok ke gue, soalnya gue nengok ke belakang itu udah nggak ada orang lagi, itu cuma gue lagi jalan di trotoar itu sendirian. Ya udahlah, gue pikir gue cuekin aja, ternyata dia balik dong. Habis itu setelah dia balik, terus kalau bahasa bakunya mah karena menghampiri terus dia tanya lah, how you doing? Karena kalau kita di Indonesia terbiasa ya, maksudnya ketika kita
mendapat sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kalau kita kan diem aja. Kalau di Indonesia kayak ya udahlah cuekin aja cuy gitu kan, kenal juga kagak kan, ngapain lo mesti ngomong sama orang asing gitu kan. Gue diemin lah itu orang. Pas udah gue diemin, dia pengen terus jalan aja berlawanan arah dari gue. Nggak lama kemudian dia putar balik lagi cuy, putar balik lagi, udah putar balik lagi tuh. Jadi pas putar balik, pas gue mengarah ke sana dia kesini, itu kan akan berpapasan mobilnya. Jadi kan karena kalian tahu kan kalau di Amerika ini jalur mobilnya itu jalur kanan, kalau di kita kan jalur kiri ya, iya jalur kiri. Jadi akhirnya dia putar balik berada di seberang apa namanya, baku banget gue, ada di seberang jalan. Setelah ada di seberang jalan itu, gue nggak ngeh kalau itu adalah mobil yang tadi sempat nanya ke gue. Terus dia lihat dari seberang, gue pikir dia lagi nunggu lampu merah, tapi ternyata setelah beberapa detik kemudian itu lampu itu udah hijau, lampu udah hijau. Terus gue lihat dia nggak jalan, jadi setiap gue jalan, setiap gue maju dia ngikutin. Di situ sebenarnya gue udah mulai curiga, gue udah mulai takut sih, ini orang kenapa sih. Itu gue jalan siang-siang loh, padahal sekitar jam 11. Jadi gue udah mulai khawatir, sampai akhirnya dia apa namanya, lampu hijau, mungkin dia jalan duluan jalan, dan gue ngerasa aman ya, gue udah ngerasa aman. Nggak lama sampai di jalanan depan, begitu gue ketemu perempatan, ada lah tuh orang lagi nanyain gue lagi how you doing. Itu sampai 2 kali, tapi dia seingat gue dia muter sampai 4 kali muter balik. Itu serem sih cuy, kalau misalnya kayak lo harus jalan ke downtown sendirian. Yang gue bilang itu, yang kalau dari komplek rumah gue ke kiri itu daerah rawan, itu downtown ya. Daerah downtown itu agak lumayan rawan menurut gue, kayak yang lo nggak tahu apa motif mereka, lo nggak berpakaian terbuka, bahkan lo pakai pakaian tertutup sekalipun aja, lo nggak tahu lah motifnya mereka apa. Sampai terus balik lagi ke cerita, sampai ketemu di perempatan, dia udah ada nungguin dan parkir mobilnya di depan salah satu toko. Di situ gue mulai ketakutan, gue diem, gue nggak tahu dia mau. Padahal perempatan yang dia berhenti itu adalah jalan dimana gue harus belok ke arah sekolah anak gue. Jadi gue nggak nunggu sampai di belokan berikutnya, gue belok dimana aja sebelum jalanan itu dia parkir. Nah kemudian dia lihat gue belok, dia ngikutin gue sampai gue mau belok. Kemudian ya, gue nggak tahu ini cara ngomong gue berapa, kenapa agak luang ya, semoga kalian bisa mencerna. Dan kemudian gue pura-pura nelfon pakai HP gue, karena gue rasa ya dia berpikir gue nelfon 911. Disitulah dia kabur, dan disitulah gue ngerasa gue selamat. Jadi kayak ya Allah, makasih gue udah dilindungi. Itu gue langsung gemeteran, gue benar-benar yang kayak gue takut banget pada saat itu. Gimana lo nggak takut, lo berada di negara orang yang lo nggak tahu gimana sih sebenarnya orang-orangnya di sini. Lo nggak tahu apa namanya, lo nggak tahu daerahnya, lo nggak tahu kawasan, terus tiba-tiba lo diikutin kayak gitu. Itu tuh ya ampun. Padahal sebenarnya gue juga nggak nelfon beneran, gue nelfon tetangga gue di sini. Gue bilang kayaknya ada yang ngikutin gue deh. Sumpah itu serem banget sih. Jadi ya kalau di sini tuh kalau misalnya daerah rawan gitu, lebih baik jangan jalan sendiri deh. Itu yang gue alamin aja. Gue itu siang
siang hari guys. Gue gak ngerti apa tuh orang tertarik sama payung anak gue ya, si Sofia the First itu ya. Nggak paham juga sih, mungkin bagi dia payung itu lucu, cuma masalahnya ngapain ngikutin gitu ya, nggak paham gue. Kalau emang dia mau payung lo ngomong aja gitu, gue suka payung lo, boleh nggak gue pinjem ya kan, ya kan? Tapi itu di kejadian aslinya sumpah lo nggak akan bisa ngakak kayak sekarang, itu sumpah serem banget. Jadi buat kalian yang memang sedang berada di tempat lain ya, gue saranin nih, kalau misalnya kalian nggak terlalu asing sama daerahnya atau apa gitu, kalian lebih baik jangan jalan sendiri deh. Karena yang kayak gitu-gitu ya, gue nggak tahu sebenarnya motivasinya dia tuh apa, gue nggak ngerti. Tapi sebisa mungkin jangan jalan sendirian deh kalau kayak gitu. Gue pengalaman yang, tapi kalau mungkin ke daerah yang agak West Hartford yang gue bilang itu, gue agak berani sih jalan sendiri. Sebenarnya pada prinsipnya gue oke aja sih jalan kayak gue naik bus sendirian. Sorry, itu oke aja menurut gue. Tapi kalau untuk di tempat baru, gue pikir ya memang kita butuh teman yang paham akan daerah itu. Gitu guys. Oke. Terus kira-kira kalian mau cerita apa lagi nih? Gue mungkin bisa share ya apa yang gue tahu, kalau gue tahu. Terus apa yang gue pengen kalian kepoin tentang di sini tuh udah fall dan ini dingin menurut gue, udah ngelebih-lebihin dari di Lembang. Gue nggak bisa kebayang kalau nanti winter kan. Ini aja udah kayak ya ampun dingin banget. Tapi kadang dia tuh suhunya masih turun naik. Jadi kadang dingin tapi nggak sedingin kayak masih kayak di Jakarta kalau hujan aja gitu. Jadi masih tidak diprediksikan suhu akan selalu turun, tapi masih ya naik lah ya, kayak orang kalau lagi cinta membara terus tiba-tiba datang orang ketiga ya kan, itu kayak tiba-tiba dia ngomong apa sih, kayak kisah mereka, kisah percintaannya tuh naik fluktuatif. Itu sebenarnya nggak tahu gue ngomong apa karena gue harus konsen dengan bosokan gue. Gue butuh temen, butuh banget temen, pengen ditemenin aja gitu lagi ngegosok sama kalian. Mungkin kayak gini sebenarnya daster kagak usah digosok ya, tapi gimana ya, kayaknya apa sih namanya, kalau udah digosok tuh kayaknya lo pakai baju tuh langsung kayak ngelos gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak belum digosok, lo kayak baju lo kayak kringkel yang misalnya harusnya jatuh bawah ngelos, terus tiba-tiba kayak dia nyangkut di atas gitu kan, kayak nggak enak gitu ya. Jadi ya udahlah. Kalau orang bilang sih sebenarnya gue kerja 2 kali, tapi ya udahlah ya, daripada membuat diriku tidak nyaman. Kita kan hidup butuh kenyamanan ya, sih asik. Jadi ya udahlah ya, apa-apa. Kalau ada yang susah ya nggak apa-apa lah, dilakonin aja yang susahnya, biar menemukan kemudahan. Apaan sih cuy, agak jelas nih. Nih kalau gue pribadi sih suka ngegosok baju dalam posisi kebalik kayak gini. Jadi kayak
biar kayak gini sih dia nggak ngaruh sih. Kalau ini kan bordir ya, bisa nggak ngaruh, nggak kayak sablonan gitu. Tapi gue suka selalu ngegosok dalam posisi kebalik gini. Kalau menurut logika gue nih, jadi warnanya nggak gampang pudar sama panasnya gosokan gitu aja ya. Itu menurut logika gue nih, kan gue suka ngarang-ngarang. Tapi kalau menurut kalian gimana? Pokoknya kalian komen deh, tata cara ngegosok gue udah bener atau belum ya. Lu pada komenin lah, nggak apa-apa. Kalau emang cara ngegosok gue belum bener ya bantuin gue benerin cara ngegosok gue gitu. Walaupun gue nggak tahu sih bakalan gue lakuin apa enggak, soalnya cuy. Ya nanti gue baca lah ya komen-komenannya cara menggosok dengan baik dan benar. Pokoknya kalau gue senang menggosok dengan cara dibalik, jadi seperti yang tadi gue bilang itu, secara logika gue itu, jadi warnanya nggak cepet pudar oleh panasnya si gosokan ini gitu. Kalau menurut kalian gimana? Oke, kalian komen dah gimana cara menggosok yang baik dan benar ya. Soalnya gue juga merasa kayaknya gosok gue salah-salah, yang penting baju gue agak kusut aja, itu aja sih. Terus gue tuh kadang ya kalau ngegosok sama adik gue adik gue tuh kalau ngegosok lama banget. Kalau gue tuh cepet gitu loh ngegosok, menurut gue sih cepet ya, cucu. Jadi kata adik gue bilang, kalau ngegosok yang bener dong, gitu-gitu doang kalau ngegosok. Ya mana yang bener, gimana ya, di badan gue gak ngerasa kusut gitu loh, kecuali gue ngegosok meja suami, terus celana bahannya suami, itu kayak gue harus yang gitu loh. Gue tuh harus kayak itu licin banget. Tapi ya sekali lagi itu licin versi gue. Oke. By the way, ini udah mau selesai. Makasih udah nemenin gue ngegosok. Jangan lupa di subscribe, terus di like, terus di share, terus aktifin lonceng notifikasinya. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Makasih udah dengerin cerita gue malam ini. Dadah, thank you so much. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Udah kan ya, udah oke ya.